Halo guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi. Kali ini masih ingat slogan kita, Masmud, 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 masa muda. Oke. Oh, kita ingin melanjutkan pembahasan kita setelah kita belajar bagaimana apa itu turunan dan bagaimana cara menghitungnya. Sekarang kita saatnya untuk mengaplikasikan sedikit guys kepada sesuatu yang hal berbau tentang kehidupan sedikit ya. Nah, cerita ya ini. Jadi intinya jadi kali ini kita ingin membahas tentang beberapa aplikasi atau pemanfaatan turunan ya dalam kehidupan, dalam baik itu fenomena kehidupan ataupun ini. Ini cepat nggak ya ini ya? Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan si mawar ini? Berapa kecepatan si mawar ini? Mungkin berkendaraan ya kali ya dia ya, melakukan perjalanan traveling dari from the A city to B city. How many? How velocity? Nah. How large velocity of Mawar? Mawar drive his car maybe or ride his motorcycle. Aduh, apa sih Mamang nih? Yang penting si Mawar itu melakukan perjalanan pakai kendaraan kek atau pakai mobil kek. Kalau 15 menit saja dia sampai, berarti berapa waktu yang berapa kecepatan yang dia yang dia lakukan, pokoknya kecepatannya berapa gitu guys. Nah, kira-kira berapa guys? Nah, kalau di sekolah dasarnya biasanya kita belajar ya kan, jarak dibagi waktu, berarti 10 dibagi, jadi kecepatannya ini adalah jarak, pokoknya jarak gitu ya, dibagi waktu. Nah, ini gitu ya, per jam. Nah, gitu. Artinya adalah 40. Kalau ini empatnya, ini kan pembagian dengan pecahan, berarti pecahannya penyebut jadi pembilang jadi penyebut, jadi 40 km per jam. Atau kmh ya biasanya ya. kmh. Nah, begitu. Jadi kira-kira sekitar 40 km per jam, guys, ya. Nah, sekitar 40 km per jam. Nah, ini cukup mudah ya, cukup mudah dong. Ini cukup mudah guys, perhitungan seperti ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bukan itu. Akuratkah ini? Nah, ini akuratkah? Apakah yang kita pelajari di SD itu cukup akurat untuk menggambarkan kecepatan si mawar pada saat perjalanan itu? Nah, ini jadi pertanyaan gitu guys. Mungkin akurat guys ya, mungkin akurat jika ya ini. Jadi ini kan kecepatannya kita menganggap pukul rata ya kan, kita menganggap pukul rata kalau mawar itu melakukan kendaraan di situ nggak ada macet, nggak ada lubang, pokoknya 40 km per jam aja, begitu kan. Tapi masalahnya di perjalanan kalau kita realita ya kan, apalagi kalau di kota-kota besar seperti Banjarmasin ini biasanya kan ada yang namanya macet, ada yang namanya kecelakaan. Apalagi kalau si mawarnya itu kebelet pipis misalnya kan, nah berhenti dia dulu misalnya di jalan itu kan. Nah, ini akibatnya berarti kecepatannya pada saat-saat tertentu itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik sekali, ada yang stop dulu dia misalnya ya, atau jangan-jangan dia mundur guys. Dia mundur nih. Oh, tadi si mawar misalnya ada ketinggalan sendal misalnya, atau jatuh barang bawaannya, dia balik guys, dia balik, berarti itu negatif kecepatannya. Kecepatan negatif. Nah, bahaya kan. Nah, begitu guys, berarti tidak bisa kalau kita minta yang lebih akurat kecepatan di saat-saat tertentu, kita ingin mengetahui kecepatan si mawar di saat-saat tertentu, itu tidak bisa menggunakan rumus ini ya, tapi kita perlu alat yang lebih spesifik. Dalam hal ini adalah turunan guys. Nah, ini pengantarnya.
Ya, jadi misalnya, nah, jadi ceritanya ini kan pada saat 0 menit ya, 0 menit nih. Nah, ini 15 menit. Nah, di sini nih 15 menit nih. Berarti dia harusnya selesai sampai jam ini. Nah, ini jaraknya misalnya di sini adalah 10 km. Nah, ceritanya gini kan ya. Jadi pada saat 0 menit dia masih berada di titik awal, ini titik A. Kemudian jeret, ini mulai nih ke titik B nih. Waktu berjalan dia mulai bergerak ke sini, saudara-saudara. Kemudian di sini dia melambat, ini lambat nih, makin lambat. Kemudian dia mempercepat keadaannya di sini. Kemudian dia ternyata di sini ketinggalan tas, apa kejatuhan barang gitu ya. Lalu dia mundur, yes, gitu mundur guys. Mundur, lalu naik lagi dia set sampai pada akhirnya di menit 15 dia sampai juga akhirnya di tempat tujuan, yaitu kota B yang diidam-idamkan oleh si Mawar ini ya. Akhirnya kita punya grafik seperti ini. Inilah grafik perjalanan dari si Mawar. Pertanyaannya adalah ketika kita ambil di menit-menit tertentu, katakanlah di sini adalah menit ke C. Nah, ini menit ke C. Berapakah kecepatannya? Kecepatan Mawar itu pada saat menit ke C ini. Nah, di sini kan ada FC ya. FC gitu. Nah, kecepatan itu kan jarak dibagi waktu kan kemarin ya itu. Kalau jarak dibagi waktu itu berarti kan ini jarak. Nah, ini kalau jarak dibagi waktu, kalau kita langsung hantam ya kecepatan ini kita hitung pakai jarak bagi waktu, berarti kita hitung berarti ini kan ke sini FC. Ya kan, ini kan FC ya. Atau misalnya kita mau menghitung guys, kita mau menghitung kecepatan di antara, nah ini ya. Oke, jadi kita mau menghitung kecepatan di antara dari C sampai misalnya plus H beberapa saat kemudian, katakanlah di sini ya C plus H. Nah, C plus H menit. Nah, berarti kan di sini ada ya lagi ya. Tak gitu ya. Nah, di sini. Gitu. Nah, di sini. Jadi ini F C plus H. Nah, lihat guys, kalau kita kalau kita menggunakan rumus jarak dan kecepatan ya kan, berarti kita hitung jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu berarti rumusnya adalah FC plus H dikurang FC per H, ya kan? Begitu kan? Ini jarak yang ini dibagi waktu. Cukup masuk akal kan ya? Cukup masuk akal. FC plus H bagi FC per H. Kemudian dari sini, nah kalau kita ingin mengetahui kecepatan sesaat dia, berarti kan sesaat itu adalah rata-rata ini diperkecil guys. H yang ini nih diperkecil sedemikian hingga dia itu semakin dekat dengan ini, dengan C ini. Nah, akhirnya kalau didekatkan, akhirnya dapatlah yang namanya ini ya. Jadi kalau H-nya diperkecil itu tidak lain adalah F, sama dengan mengatakan bahwa kecepatan sesaat itu katakanlah VC gitu ya. Ini adalah kecepatan sesaat. Kita asumsikan itu berarti ini adalah kalau mengecil sedemikian hingga H-nya berarti adalah limit H menuju 0 FC plus H dikurang FC per H. Sama dengan apa ini guys? Tidak lain adalah ini F aksen C. Nah, ternyata itu guys. Artinya turunan F di titik C itu tidak lain adalah nilai dari kecepatan sesaat pada saat C menit tersebut. Nah, jadi kalian harus bisa memanfaatkan ya. Maksudnya kalian harus bisa menyesuaikan apa sih yang ditanyakan di soal nanti. Nah, itu apakah kecepatan sesaat atau kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan sesaat pakai ini, kecepatan rata-rata pakai ini. Guys, semoga ini bisa membantu. Insya Allah akan kita bahas lagi aplikasi atau manfaat lain dari
turunan ini ya. Jangan lupa, mungkin sampai sini. Masmud, 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 masa muda, masa muda, masa muda. Wah, asik.